Sungai Kemuning Banjarbaru yang mengalir hampir sepanjang wilayah kota Banjarbaru berfungsi sebagai saluran pembuangan satu-satunya di Banjarbaru. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk di bantaran Sungai Kemuning ini, banyak terdapat pemukiman padat penduduk sehingga masyarakat banyak membangun rumah-rumah hingga ke badan sungai. Adanya peningkatan jumlah penduduk, maka terjadi pula peningkatan kebutuhan hidup. Dan tidak sedikit ditemukan aktivitas masyarakat seperti membuang sampah di sungai, memancing, hingga aktivitas di sektor industri lainnya yang menyebabkan Sungai Kemuning ini menjadi tercemar. Logam berat umumnya disebut sebagai orang logam yang memiliki kepadatan spesifik lebih dari 5 gram atau cm kubik dan mempengaruhi lingkungan serta organisme hidup. Logam ini klasik untuk mempertahankan berbagai biokimia dan fungsi fisiologis dalam organisme hidup ketika dalam konsentrasi yang sangat rendah. Namun, mereka menjadi berbahaya ketika mereka melebihi ambang batas konsentrasi yang tertentu. Meskipun diakui bahwa logam berat memiliki banyak efek yang merugikan kesehatan dan terakhir untuk jangka waktu yang panjang, paparan logam berat akan terus meningkat di banyak bagian dunia. Sifat logam berat yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia adalah: yang pertama, logam berat sulit didegradasi, sehingga logam cenderung akan terakumulasi pada lingkungan. Yang kedua, logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan konsentrasi dapat semakin tinggi atau dapat mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang ketiga, logam berat mudah terakumulasi pada sedimen sehingga konsentrasi selalu lebih tinggi daripada konsentrasi logam dalam air. Jenis-jenis logam berat antaranya adalah: yang pertama, arsenik. Arsen merupakan satu unsur paling beracun dan dijumpai dalam tanah, air, dan udara. Secara alami, arsen dihasilkan dari letusan gunung vulkanik yang dapat melepaskan sekitar 3.000 ton setiap tahunnya. Yang kedua, kadmium. Kadmium adalah produk sampingan dari produksi seng. Tanah dan batuan, termasuk batu bara dan mineral pupuk, mengandung beberapa jumlah kadmium. Kadmium memiliki banyak aplikasi, misalnya dalam baterai, pigmen, plastik, dan coating logam, serta secara luas digunakan dalam electroplating. Yang ketiga, kromium. Pencemaran kromium berasal dari buangan industri-industri pelapisan krom, pabrik tekstil, pabrik cat, penyamakan kulit, pabrik tinta, dan penghilangan minyak. Yang keempat, aluminium. Rute utama dari konsumsi aluminium oleh manusia adalah dengan menghirup, menelan, dan dermal kontak, serta sumber paparan minum air, makanan, minuman, dan aluminium yang mengandung obat. Aluminium secara alami ada dalam makanan. Yang kelima, besi. Besi atau ferum adalah logam transisi paling melimpah di kerak bumi. Aspek biologisnya adalah nutrisi paling penting bagi makhluk hidup karena merupakan kofaktor bagi banyak protein penting dan enzim. Yang keenam, timbal. Kegiatan manusia seperti pertambangan, manufaktur, dan pembakaran bahan bakar fosil telah mengakibatkan akumulasi timbal dan senyawanya di lingkungan termasuk udara, air, dan tanah. Timbal digunakan untuk produksi baterai, kosmetik, produk logam seperti amunisi, solder, dan pipa. Pembuangan limbah yang dilakukan secara terus-menerus ke dalam sungai akan mengakibatkan pencemaran dan rusaknya lingkungan perairan sungai. Masuknya limbah ke dalam sungai, selain memberikan dampak pada perubahan fisik air sungai, dapat juga memberikan dampak kimia dan biologis terhadap air sungai. Adanya logam berat di perairan sangat berbahaya secara langsung terhadap kehidupan biota perairan yang selanjutnya mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Logam berat dapat terakumulasi dalam biota perairan seperti kerang,
ikan, serta di dalam sedimen. Logam berat menjadi bahaya disebabkan sistem bioakumulasi. Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh makhluk hidup dalam waktu ke waktu. Masuknya logam berat dalam tubuh seperti timbal, merkuri, arsen, dan kadmium akan memberikan dampak yang sangat negatif dalam tubuh karena tubuh akan mengalami gangguan. Berikut adalah dampak logam berat terhadap kesehatan. Yang pertama, merkuri. Kontaminasi merkuri dapat terjadi karena pembuangan limbah industri yang mengandung merkuri ke laut atau sungai, kemudian mencemari ikan dan sejenisnya yang hidup di air laut. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari merkuri ini yaitu gangguan sistem syaraf, kerusakan fungsi otak, kerusakan DNA dan kromosom, reaksi alergi, menghasilkan ruam kulit, kelelahan, dan sakit kepala. Yang kedua, arsenik. Kontaminasi arsenik dalam ikan dan seafood mungkin tinggi karena ikan dan seafood menyerap air di mana dia hidup. Kontaminasi arsenik ini diduga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi usus dan lambung, penurunan produktivitas sel darah putih dan sel darah merah, perubahan kulit, dan iritasi paru-paru. Yang ketiga, kadmium. Kadmium dalam ekosistem air dapat terakumulasi dalam kupang, tiram, udang laut, dan ikan. Jika terkontaminasi, akan mengganggu fungsi ginjal dan kerusakan ginjal, serta memiliki dampak lainnya, seperti diare, sakit perut, muntah-muntah, keretakan tulang, kegagalan reproduktif, kerusakan sistem syaraf pusat, kerusakan sistem imunitas, gangguan psikologis, kerusakan DNA, dan kanker. Cara meminimalisir logam berat. Yang pertama, metode pengendapan. Metode ini secara kimia merupakan metode yang paling sederhana dari seluruh metode yang ada dalam mengurangi cemaran logam berat. Metode ini bisa dipakai pada hampir seluruh logam berat dan biaya yang diperlukan tidak mahal. Metode pengendapan secara kimia umumnya digunakan untuk mengurangi cemaran logam pada perairan, karena sampel yang cocok untuk metode ini adalah sampel yang berbentuk cairan. Yang kedua, metode filtrasi membran. Metode ini mempunyai kelebihan diantaranya menggunakan sedikit bahan kimia, limbah padat yang dihasilkan sedikit, tempat yang dibutuhkan kecil, dan memungkinkan untuk digunakan secara selektif terhadap logam-logam tertentu. Kelemahannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk modal awal, perawatan alat, dan operasi alat cukup besar. Kotoran yang mengendap pada membran juga akan mengakibatkan laju air menjadi lambat. Yang ketiga, metode pengurangan logam berat dengan cara adsorpsi. Metode ini sangat tergantung pada adsorben yang digunakan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah dapat dipakai untuk berbagai macam target polutan, kapasitas besar, reaksi kinetik cepat dan cukup selektif tergantung pada pemilihan adsorben. Kelemahannya adalah sangat tergantung pada pemilihan adsorben serta membutuhkan modifikasi adsorben secara kimiawi untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi. Penggunaan metode adsorpsi sangat luas, dapat digunakan untuk sampel air dan sampel padat. Metode adsorpsi cocok digunakan untuk mengurangi cemaran logam berat dalam produk perikanan tanpa harus mengubah produk tersebut menjadi bentuk cairan terlebih dahulu.